Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat walafiat ya. Alhamdulillah, kali ini Ibu akan menyampaikan pembelajaran akidah akhlak dengan materi akhlak terpuji yaitu sabar. Anak-anak, tahukah kalian apakah sabar itu? Sabar adalah tindakan menahan diri dari hal-hal yang ingin dilakukan, menahan diri dari emosi, serta bertahan dalam situasi susah dengan tidak mengeluh pada saat sulit atau sedang mengalami musibah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa kesabaran dan keimanan sangat berkaitan erat ibarat kepala dan tubuh. Jika kepala manusia sudah tidak ada, maka tubuhnya tidak akan berfungsi. Demikian pula, apabila kesabaran hilang, maka iman pun akan ikut hilang. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan contoh teladan di dalam Al-Quran untuk kita melaksanakan sifat sabar. Di antaranya yaitu dengan kisah Nabi Ayub alaihi salam yang sangat penyabar. Oleh karena itu, kita akan mengupas sedikit tentang perjalanan hidup Nabi Ayub alaihi salam dari sisi kesabaran beliau dalam menghadapi cobaan hidup. Kesabaran yang akan diungkapkan merupakan kesabaran yang bersifat manusiawi. Artinya, sabar dalam batas-batas kemampuan biasa. Karena mungkin siapa saja bisa mengalami ujian semacam ini yang tentu saja dalam bentuk dan situasi yang berbeda. Nah, agar kalian lebih paham, ikutilah kisah berikut ini. Nabi Ayub alaihi salam dikenal sebagai salah satu nabi yang paling sabar dalam sejarah agama Islam. Ia hidup pada zaman yang sangat kuno, sebelum zaman Nabi Musa alaihi salam. Ia adalah putra Amus bin Zari bin Is bin Ishak bin Ibrahim alaihi salam. Jadi beliau masih keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau tinggal di daerah yang sekarang dikenal sebagai wilayah Tenggara Palestina atau daerah antara Syria dan Yordan. Nabi Ayub alaihi salam hidup dalam kemakmuran dan keberkahan yang luar biasa. Ia dianugerahi harta yang melimpah, keluarga yang bahagia, dan kesejahteraan yang berlimpah. Kekayaan yang dimiliki benar-benar dimanfaatkannya untuk menolong orang lain yang membutuhkan. Beliau dikenal sebagai sosok yang sangat taat dan soleh, selalu memuji Allah dan memberikan bantuan kepada sesama. Kekayaan tidak membuatnya lupa diri. Sebaliknya, malah membuatnya taat beribadah dan semakin bersyukur kepada Allah. Beliau tidak diperbudak oleh harta kekayaan. Semakin banyak harta kekayaan yang dimiliki, justru semakin banyak pula kesempatan ibadah yang beliau lakukan. Subhanallah, sungguh luar biasa Nabi Ayub ini. Situasi ini ternyata membuat iblis merasa iri kepada Nabi Ayub alaihi salam. Ia dengan segala akal busuknya memohon kepada Allah untuk menguji keimanan Nabi Ayub. Dan dengan kehendaknya, Allah menguji kesetiaan Nabi Ayub alaihi salam dengan cobaan yang sangat berat. Ia kehilangan kekayaan. Harta bendanya mulai berkurang secara tiba-tiba, bahkan habis. Dan juga kehilangan semua anak-anaknya. Tetapi beliau tetap tidak meninggalkan ibadahnya kepada Allah. Sebab beliau yakin harta dan anak-anak adalah titipan Allah. Kini titipan itu telah diambil lagi oleh Allah, jadi beliau tetap bersabar.
Namun yang lebih berat lagi adalah ketika Allah mengujinya dengan penyakit yang sangat parah, yang menimbulkan penderitaan fisik dan emosional yang luar biasa. Penyakit kulit yang menjijikan dan dianggap menular menyebabkan beliau dan istrinya diusir dari kampung. Istrinya yaitu Siti Rahmah binti Abrasim bin Yusuf dengan setia mendampingi dan mengurus beliau. Meskipun dihantui dengan penderitaan yang tak terbayangkan, Nabi Ayub tetap bersabar dan tidak pernah meragukan keadilan Allah. Ia terus bertawakal kepadanya, berdoa, dan memohon ampun. Bahkan di tengah penderitaan yang luar biasa, ia tidak pernah mengeluh dan menyalahkan takdirnya. Karena beberapa ujian dapat dilalui oleh Nabi Ayub, maka iblis menjadikan istri Nabi Ayub sebagai sasaran berikutnya. Iblis membisikkan kepada Siti Rahmah agar ia durhaka kepada suaminya. Akhirnya, pada suatu hari, ia membuat suatu kesalahan. Melihat hal tersebut, karena sebagai manusia, Nabi Ayub alaihissalam marah. Beliau bersumpah, "Kalau aku sembuh, aku akan memukulmu 100 kali." Itulah yang dikatakan Nabi Ayub kepada istrinya. Nabi Ayub selalu menerima cobaan dengan sabar dan ikhlas, dan beliau tetap tekun beribadah. Dalam suatu kesempatan beliau merintih kepada Allah, dan hal ini tertulis dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 83 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Artinya, ya Allah, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Kemudian, doa-doa tersebut dijawab oleh Allah dengan firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Urkud birijlika hada mughtasalum baridu wa syarab. Artinya, hantamkanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Dengan sekali hentakan kaki, maka keluarlah air jernih dan menyejukkan. Setelah Nabi Ayub alaihissalam mandi dan minum air tersebut, maka hilanglah penyakit yang dideritanya selama kurang lebih 13 tahun. Lenyapnya penyakit beliau disertai dengan kembalinya kekayaan yang hilang. Ia diberkahi dengan 2 kali lipat harta benda yang sebelumnya dimilikinya, dan Allah memberinya keluarga yang baru. Ini menjadi bukti keagungan Allah dan kemurahannya kepada hamba-hambanya yang setia. Namun, beliau ingat akan sumpahnya ketika sakit, bahwa beliau akan memukul istrinya jika sudah sembuh. Maka atas petunjuk Allah, beliau pun melakukannya dengan cara mengikat rumput kering sejenis jerami, kemudian memukulkannya, dan itu pun tidak membuat istrinya merasa sakit. Kisah Nabi Ayub alaihissalam memberikan pelajaran yang mendalam tentang kesabaran, keteguhan iman, dan ketekunan dalam menghadapi cobaan kehidupan. Ia menjadi teladan bagi umat manusia untuk selalu bersyukur dan bersabar dalam menghadapi segala ujian yang diberikan Allah. Kesetiaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ketabahannya di hadapan penderitaan telah mengilhami banyak orang sepanjang generasi. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala
pasti akan menolong hamba-hambanya yang selalu sabar. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, anak-anak, itulah ringkasan cerita tentang kesabaran Nabi Ayub alaihissalam dalam menghadapi cobaan. Di dalam kisah tersebut, banyak sekali teladan yang patut kita contoh, yaitu selalu bersabar dalam menghadapi cobaan dan untuk selalu memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pelajaran akidah akhlak tentang sifat sabar. Mudah-mudahan di lain kesempatan Ibu akan dapat lagi menyampaikan materi pembelajaran yang lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.